Latar belakang. Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid LC atau lebih dikenal dengan nama Gus Dur adalah seorang politikus Indonesia dan pemimpin agama Islam yang menjabat sebagai Presiden Indonesia yang keempat dari pemilu tahun 1999 hingga pemakzulannya pada tahun 2001. Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai presiden Indonesia yang keempat dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara. Masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001 tepat 23 Juli 2001. Kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Pendekatan pewaris Gus Dur menganjurkan pendekatan yang inklusif terhadap masyarakat Indonesia yang beragam, termasuk mendukung hak-hak minoritas dan berupaya memperkuat kerukunan antar agama. Perlindungan hak asasi manusia. Gus Dur memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Dia mendukung pencabutan kebijakan yang membatasi kebebasan. Reformasi politik. Dia mendukung reformasi politik untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi di Indonesia, termasuk memperjuangkan pemilihan umum langsung. Pendekatan diplomasi. Sebagai Presiden, Gus Dur mendorong diplomasi aktif dan dialog antar negara untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan negara lain di tingkat regional maupun internasional. Kebijakan dalam ekonomi. Yang pertama, program Desa Mandiri. Gus Dur menginspirasi program ini dengan tujuan meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui berbagai pelatihan, bantuan modal, dan mendukung pengembangan ekonomi lokal. Yang ketiga, deregulasi. Pemerintahan Gus Dur mendorong regulasi untuk mengurangi hambatan administrasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi serta investasi. Yang ketiga, pengurangan inspirasi ekonomi. Pemerintahan Gus Dur berusaha mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah, perkotaan, dan desa melalui berbagai program pembangunan dan investasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, kebijakan pro-demokrasi ekonomi yang berbasis pada prinsip keadilan sosial dan demokrasi ekonomi dengan tujuan memberikan kesempatan yang adil bagi semua lapisan masyarakat untuk mengakses sumber daya ekonomi. Kebijakan dalam keamanan. Yang pertama, reformasi militer. Pemerintahan Gus Dur berupaya melakukan reformasi dalam militer dengan mengurangi keterlibatan militer dalam urusan politik dan mengedepankan profesionalisme. Yang kedua, penyelesaian konflik. Gus Dur berupaya menyelesaikan konflik di berbagai daerah seperti di Aceh dan Maluku melalui pendekatan dialog dan negosiasi. Yang ketiga, kebijakan luar negeri damai. Gus Dur memperjuangkan kebijakan luar negeri yang berbasis pada perdamaian, diplomasi, dan kemitraan regional. Yang keempat, pengendalian terorisme. Meskipun tidak terlalu menonjol, pemerintahan Gus Dur mulai menghadapi ancaman terorisme yang muncul di Indonesia. Kontroversi dan tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu ada kontroversi yang dimana Abdurrahman Wahid dihadapkan pada kontroversi terkait hubungan dengan Megawati Soekarno Putri. Yang kedua, perjuangan melawan korupsi yang sedang menjadi tantangan besar bagi pemerintah Gus Dur. Warisan dan pengaruh. Yang pertama ada penghargaan internasional yang dimana mendapatkan pengakuan internasional atas upaya dalam memperjuangkan kemanusiaan dan perdamaian dunia. Yang kedua itu adalah pengaruh Islam moderat, yang dimana Gus Dur dikenal sebagai pendukung Islam moderat dan toleransi, memperjuangkan toleransi agama di dunia. Kesimpulannya, yaitu mendapatkan dan beragam masa pemerintah Abdurrahman Wahid menjadi bahan evaluasi yang menarik bagi berbagai kalangan. Penilaian yang seimbang terhadap kinerja kebijakan selama masa pemerintahan Gus Dur.